Shalom kepada murid-murid Tuhan Yesus yang ada di GB On The Rock. Kembali lagi kita bertemu online. Dan kami percaya bahwa kita semuanya ada dalam pemeliharaan Tuhan yang begitu luar biasa. Ya. Dan mari pada hari ini tanggal 29 Maret kita akan lanjutkan ibadah online kita, di mana sungguh-sungguh kita percaya bahwa semua diberkati oleh Tuhan. Ya. Nah, hari ini kita ada pembicara, yaitu saudara kita Zaldi, pembicara kita yang luar biasa, khusus didatangi dari Indonesia, yang wow pokoknya ya. Kita percaya bahwa hari ini kita pasti diberkati oleh Tuhan. Oke, mari Bapak Ibu Saudara-saudara, murid-murid Tuhan Yesus yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita semuanya siapkan hati kita, pikiran kita, mata rohani kita untuk kita bisa terima firman Tuhan hari ini. Haleluya. Saya persilakan Bapak Saldi, silakan. Terima kasih Pak Andi buat kesempatannya untuk menceritakan firman Tuhan pada hari ini. Shalom saudara, apa kabar? Saya berdoa dan berharap kita semua baik-baik saja, dalam kondisi yang selalu sehat. Dan sebelum kita mulai, mari kita berdoa sebentar. Mari kita pejamkan mata kita sebentar dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari yang indah ini Tuhan. Kami percaya dimanapun kami berada saat ini, apapun situasi yang sedang kami alami, kami percaya Engkau selalu bersama-sama dengan kami. Dan kami mau mengucap syukur bahwa bersama-sama dengan Tuhan, kami sanggup melakukan banyak perkara. Kami sanggup melewati perkara-perkara yang berat di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk kehadiran Kau di dalam hidup kami Tuhan. Kami mengucap syukur di dalam nama Yesus. Kami siap mendengar firman-Mu, kami siap mendengar kebenaran-Mu. Kami percaya firman Tuhan meneguhkan, menguatkan, membangkitkan iman kami Tuhan. Kami mau dengar kabar baik pada hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Setiap yang percaya, dimanapun saudara berada, bersama-sama dengan saya kita katakan amin, amin, amin. Saudara, di tengah situasi yang tidak menentu, saya ingin meneguhkan saudara bahwa Tuhan itu senantiasa bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Dan di tengah situasi seperti ini ya saudara ya, kita bersyukur tema gereja kita adalah Divine Intervention. Campur tangan Tuhan, campur tangan ilahi. Dan saya berharap apa yang saya mau sharing hari ini dapat memberkati saudara dimanapun saudara berada. Saya ingat dulu waktu terjadi tsunami Aceh, seseorang pernah bertanya kepada saya, mengapa Tuhan izinkan hal seperti itu terjadi? Di Aceh seingat saya ada 300.000 orang yang meninggal pada saat itu. Kemudian mengapa Tuhan nggak mencegahnya? Kalau Tuhan berkuasa, kenapa dia nggak cegah itu, gitu ya? Topik seperti ini sepertinya relevan dengan kondisi kita sekarang ya, saudara ya, mendengar COVID-19 ini terjadi di mana-mana dan banyak orang yang meninggal, menderita, gitu ya. Ratusan ribu orang mengalaminya, dan kenapa Tuhan nggak mencegahnya kalau dia berkuasa? Mengapa Tuhan membiarkan itu terjadi? Saya hanya bisa jawab pada waktu itu ketika seseorang bertanya tentang tsunami, saya hanya bisa jawab begini, meskipun saya bilang saya nggak tahu semua hal di dunia ini, tapi ya satu hal yang saya tahu, bahwa Tuhan yang saya sembah itu adalah Tuhan yang baik. Dan saya juga percaya bahwa kalau Tuhan nggak bekerja, kalau Tuhan membiarkan, mungkin yang akan terjadi jauh lebih parah, gitu ya. Saya percaya karena Tuhan bekerja, Tuhan sedang mendatangkan kebaikan, Tuhan ada di pihak kita. Apa yang terjadi pada waktu itu saudara, itu ya seperti itu gitu ya. Kalau enggak pasti akan lebih parah gitu. Itu yang saya percaya, bahwa Tuhan yang saya sembah, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang baik. Saya pengen saudara tinggal tenang di dalam janji Tuhan, percaya kepada Tuhan, dan percaya kepada kuasa dan kasih Tuhan, bahwa sampai hari ini Tuhan masih bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi saudara dan saya. Mari hari ini kita lihat, kita bahas topik kita tentang intervensi ilahi, divine intervention. Saya akan coba jawab beberapa pertanyaan terkait topik tersebut. Yang pertama adalah kita akan bahas tentang definisi.
Kemudian yang kedua, kita akan bahas seperti apa sih intervensi ilahi itu. Kemudian yang ketiga, mengapa hal itu penting bagi kita? Mengapa penting kita tahu tentang intervensi ilahi ini? Kemudian yang keempat, bagaimana cara kita hidup di dalam intervensi ilahi? Bagaimana kita bisa mengalami campur tangan Tuhan di dalam hidup kita? Saudara siap? Mari kita lihat yang bagian pertama tentang definisi. Menurut kamus bahasa Inggris, saudara, kata divine intervention ini artinya begini. Sebuah mujizat atau tindakan Tuhan untuk mendatangkan sesuatu yang baik dan mencegah sesuatu yang buruk terjadi. Saya ulang sekali lagi. Arti dari intervensi ilahi menurut menurut kamus bahasa Inggris dibilang begini, sebuah mujizat atau sebuah tindakan yang Tuhan lakukan untuk mendatangkan sesuatu yang baik. Catat saudara, sesuatu yang baik dan mencegah sesuatu yang buruk terjadi, gitu ya. Jangan kebalik nih saudara ya. Tuhan membiarkan yang buruk kemudian supaya menghasilkan yang baik, bukan itu. Justru dia mencegah yang buruk dan mendatangkan yang baik. Itu arti kata dari divine intervention. Kita sering menyebutnya dengan kata campur tangan Tuhan, atau kita bilang mujizat, atau segala sesuatu yang terjadi di luar nalar atau kekuatan kita, di mana hanya Tuhan yang bisa lakukan itu. Saya berdoa buat setiap kita bahwa campur tangan Tuhan terus terjadi di dalam hidup kita, sesuatu yang hal seperti ini saudara yang sedang kita alami saat ini di luar batas kekuatan kita dan hanya Tuhan yang bisa lakukan sesuatu. Amin. Hanya Tuhan yang bisa lakukan sesuatu. Oke, pertanyaan yang kedua, seperti apa? What it looks like? Seperti apa bentuk divine intervention, intervensi ilahi ini? Saya ingat satu hari seorang teman waktu saya di sekolah di Hillsong, dia nanya ke dosennya bertanya kepada dia tentang akhir zaman. Pertanyaannya begini saudara, menurut kamu apa yang akan terjadi ketika Tuhan Yesus datang yang kedua kali di awan-awan? Apa yang akan terjadi pada saat Yesus datang kedua kalinya? Ini sudah jelas bicara tentang sebuah intervensi ilahi gitu ya. Tuhan datang dari sorga, dari tahtanya untuk kedua kalinya ke dunia. Apa yang akan terjadi? Teman saya spontan jawab. Dia bilang begini saudara, saya akan diselamatkan, saya akan masuk surga, dan saya akan bertemu muka dengan Kristus. Kemudian dosen saya jawab sesuatu yang menurut saya perlu kita renungkan. Dia jawab begini saudara, mengapa dalam peristiwa sepenting itu katanya, yang kamu pikirkan hanya tentang kamu dan apa yang kamu dapatkan katanya. Tahukah kamu katanya ketika Yesus datang yang kedua kali, yang akan terjadi itu adalah Yesus akan dimuliakan, setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Dia akan ditinggikan dan dimuliakan oleh semua orang. Waktu saya dengar cerita ini saudara, saya pikir seringkali kita berpikir bahwa bicara tentang intervensi ilahi, kita bicara tentang sesuatu yang menguntungkan kita. Menguntungkan kita saja gitu ya saudara ya. Tapi mari kita lihat sebentar dari satu peristiwa yang terjadi di dalam Lukas 24. Apa yang Yesus katakan tentang intervensi ini gitu ya. Lukas 24 ayat 13 sampai 21. Nanti saudara bisa baca sendiri ayat ini, saudara bisa renungkan. Saya akan bacakan saja buat saudara. Pada hari itu juga dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap, bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apa yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Ayat 18, seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?"
Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Nah, ayat 21 ini penting, saudara. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dia yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Jadi ceritanya begini, di dalam perjalanan Emmaus ini Yesus sudah bangkit. Kemudian waktu murid-muridnya jalan di dalam menuju ke Emmaus, Yesus nimbrung ke dalam percakapan itu. Mereka nggak mengenali Yesus, dan Yesus bercakap-cakap. 2 orang muridnya ini mengira begini, saudara, bahwa Yesus ini akan datang membebaskan bangsa Israel dari penjajahan Romawi pada saat itu. Itu intervensi ilahi yang para murid pikirkan. Tapi kenyataannya Yesus mati, disalibkan, disiksa, kemudian disalibkan. Dan dijatuhi hukuman sebagai penghujat Allah gitu ya. Jauh berbeda dengan apa yang mereka harapkan. Mereka mengharapkan sebuah intervensi ilahi, mereka dibebaskan, bangsa Romawi kalah, bangsa Israel jadi bangsa yang ternama lagi gitu ya, yang bebas dan merdeka gitu pada saat itu. Mereka mengira itu intervensi ilahi menurut pandangan mereka. Tapi intervensi ilahi yang Yesus lakukan berbeda sama sekali dengan apa yang mereka kira gitu ya. Nah, seringkali ketika kita bicara tentang intervensi ilahi, seringkali kita memikirkan sesuatu mujizat yang akan terjadi menurut kita, demi kepentingan kita, atau dengan kata lain saya mau bilang begini, kita pikir Tuhan akan bekerja dengan cara kita, sesuai dengan kehendak kita, dan hanya demi kepentingan kita. Setidaknya itu yang dipikirkan oleh para murid Yesus waktu di dalam percakapan ini. Mereka berpikir, oh Tuhan akan lakukan ini, Yesus akan begini, sesuai seperti apa yang mereka pikirkan. Tapi saudara jangan salah sangka, ini bukan berarti ketika Tuhan bekerja, dia nggak mikirin kita. Enggak, saya mau bilang begini, Tuhan itu sangat mikirin saudara. Saudara dan saya itu adalah anak kesayangan Tuhan, kita adalah biji mata Tuhan, kita adalah kepunyaannya. Hanya saja cara Tuhan, jalan-jalannya Tuhan, dan pikirannya Tuhan jauh melebihi dari apa yang bisa kita pikirkan. Ya kenapa? Karena dia Tuhan, saudara. Dia jauh lebih besar daripada kita. Di dalam Roma 11 ayat 33 sampai 36 Rasul Paulus mengatakan ini. Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasehatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Ini bicara tentang apa, saudara? Intervensi ilahi itu bukan sesuatu yang hanya demi kepentingan kita, saudara. Intervensi ilahi itu dilakukan, tujuannya adalah untuk memberikan kemuliaan bagi Dia, supaya nama Tuhan ditinggikan, supaya orang dapat melihat kepada Kristus dan memuliakan Dia. Itu tujuan dari intervensi ilahi. Seperti itu bentuknya. Ketika orang dapat memuliakan Tuhan, ketika seseorang dapat mengatakan, oh saya percaya kepada Kristus, itu adalah sebuah intervensi ilahi, saudara. Jadi bukan hanya kepentingannya buat kita, oh saya butuh mujizat ini, saya memerlukan berkat seperti ini, Tuhan saya mau Engkau bekerja dengan cara ini. Saudara, tidak seperti itu intervensi ilahi yang Tuhan lakukan. Mari kita lihat satu ayat lagi, satu peristiwa lagi dari Yohanes 9. Dari ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Kita banyak buka ayat ya saudara ya hari ini. Nanti saudara bisa renungkan sendiri ayat ini, saudara bisa baca lagi di rumah. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahir. Murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta? Jawab Yesus ayat yang ketiga, bukan dia dan bukan juga orang tuanya,
tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Murid-murid Yesus pada peristiwa ini, di Yohanes 9, mereka mempertanyakan asal-usul penyebab kenapa orang itu bisa buta sejak lahir. Atau dengan kata lain, mereka sedang berusaha mencari siapa yang dapat disalahkan atau siapa yang paling bertanggung jawab atas hal itu. Saya rasa ini juga terjadi di dunia kita saat ini, saudara. Apa yang sedang kita alami hari ini. Setiap kali ada sebuah peristiwa buruk terjadi seperti sekarang, wabah COVID-19, kemudian ada bencana alam atau kecelakaan, kita cenderung mencari tahu siapa yang paling bertanggung jawab atau siapa yang bisa disalahkan dalam peristiwa ini. Bahkan nggak sedikit orang-orang yang seolah mengatakan bahwa Tuhan yang bertanggung jawab di balik semua ini. Beberapa hari belakangan saya baca di sosial media pertanyaan-pertanyaan seperti ini, saudara. Ya, sementara dokter, suster lagi berperang di sana, saudara ya, menyelamatkan banyak orang, sedang sibuk ngurusin banyak orang yang sakit dan sedang ada di garda depan. Di sosial media orang-orang Kristen juga perang ayat, saudara. Lucu sekali. Pertanyaan-pertanyaan seperti ini muncul, saudara. COVID-19, human error atau rencana Tuhan? COVID-19 dalam kendali Tuhan atau di luar kendali Tuhan? Bahkan ada lagi yang bilang COVID-19 dari Tuhan atau dari iblis. Saya sampai udah di tengah situasi yang sulit, semua orang melihat fakta yang sulit, lockdown di mana-mana, berita buruk di mana-mana, ditambah lagi saudara di sosial media ada orang-orang yang perang ayat mencari tahu di mana Tuhan atau siapa yang bisa disalahkan dalam hal ini. Mereka mempertanyakan apakah Tuhan yang mengizinkan ini, apakah Tuhan yang membiarkan ini terjadi. Saya rasa pertanyaan seperti ini harusnya nggak diajukan di saat-saat sekarang ya saudara ya, kalaupun mau nanya gitu ya. Ini bukan waktu yang tepat untuk melakukan itu. Dan orang, dampaknya apa saudara? Dampaknya orang jadi ragu, jadi tambah takut, dan nggak memuliakan Tuhan gitu ya. Seharusnya kan situasi seperti ini kita pengennya orang walaupun di lockdown, diisolasi di dalam rumah gitu ya, dalam kebosanannya, di dalam kehilangan pekerjaannya, di dalam ketakutannya, orang diberikan damai, diberikan sukacita, diberikan sesuatu yang menguatkan atau meneguhkan saudara. Bukan sesuatu yang bikin imannya jadi tambah goyang gitu loh saudara. Tapi Yesus menjawab cukup unik saudara ya, waktu murid-muridnya bertanya tentang orang buta tadi, kita kembali ke Yohanes 9. Siapa yang salah? Ini salah orang ini? Salah orang tuanya kah? Salah si ini kah? Salah si ini kah? Gitu. Yesus jawab begini saudara, bukan dia, bukan juga orang tuanya. Tetapi kata Yesus, karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Atau dengan kata lain Yesus mau bilang begini, kenapa kita harus pusing mencari jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan seperti itu? Kenapa kita nggak fokus untuk mencari cara agar nama Tuhan dapat dimuliakan di dalam segala situasi? Kenapa fokus kita justru mencari siapa yang salah, siapa yang bertanggung jawab? Kenapa fokus kita bukan mencari cara supaya nama Tuhan dapat dimuliakan di dalam segala situasi, terutama di dalam situasi yang sedang kita hadapi saat ini? Pertanyaan saya, apa yang bisa kita lakukan? Ini pertanyaan praktis saudara ya. Apa yang bisa kita lakukan agar nama Tuhan dapat dimuliakan dalam situasi yang kita hadapi saat ini saudara? Mungkin saudara sedang di rumah sekarang, sedang baca berita ini dan itu dan ketakutan. Sedang gimana, belum lagi ditambah kemarin saya baca berita, oh setelah wabah ini muncul resesi gitu ya. Tambah takut lagi orang saudara. Tapi hal praktis apa yang bisa kita lakukan supaya orang bukan tambah takut, tapi justru tambah teguh di dalam Tuhan. Supaya orang dapat memuliakan Tuhan. Mungkin respon kita sebagai orang percaya, saya mau katakan penting. Apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan, apa yang kita posting di sosial media, apa yang kita pertontonkan atau apa yang kita perlihatkan kepada orang lain di kanan kiri kita, mungkin itu penting saudara. Mungkin ketika kita mengucapkan berkat atau meneguhkan orang-orang di sekitar kita akan janji Tuhan, itu dapat membuat orang yang mendengarnya memuliakan Tuhan.
Mungkin ketika kita berdoa, memuji, menyembah Tuhan di tengah situasi seperti ini, orang-orang yang tinggal satu rumah dengan kita, mungkin flatmates kita, orang yang mungkin bukan keluarga kita ya, tapi satu rumah sama kita. Atau mungkin juga itu keluarga kita, anak kita, istri kita, suami kita, pasangan kita. Bisa membuat mereka jadi memuliakan Tuhan, karena mereka melihat kita berdoa, memuji dan menyembah Tuhan, instead of kita ikutan panik, kita ikut nyebarin kabar yang negatif, kita ikut cari tahu siapa yang bertanggung jawab. Jadi bagi saya pribadi nih saudara, kita bicara tentang intervensi ilahi. Buat saya pribadi saudara ya, ketika Yesus datang ke dunia, mati dan bangkit, kemudian tinggal di dalam hati kita, itu sudah sebuah intervensi ilahi. Bagi saya pribadi, ketika kita ada di dalam dosa dan kita layak dihukum, tetapi Dia, Tuhan, memilih untuk mengasihi kita, bagi saya itu merupakan intervensi ilahi. Ketika kita tinggal di dalam firman-Nya, sehingga damai sejahtera dan sukacita dapat memerintah di dalam hati kita sekalipun di tengah situasi yang buruk, itu merupakan intervensi ilahi. Dan saya mau katakan ini, jauh sebelum kita mengharapkan sebuah intervensi ilahi, Dia sudah terlebih dahulu mengintervensi hidup kita. Dia ada di dalam kita dan senantiasa bersama-sama dengan kita dalam setiap musim hidup kita. Masalahnya, kita sadar nggak sama hal itu? Atau kita pikir intervensi ilahi itu adalah yang seperti tadi, seperti di dalam perjalanan ke Emmaus. Oh, saya pikir Yesus yang datang itu akan membebaskan saya dari penjajahan, akan membuat bangsa Israel itu jadi bangsa nomor satu lagi. Mereka akan membebaskan saya dari ini. Padahal mereka tidak menyadari bahwa Yesus mati dan Yesus bangkit. Yesus membebaskan mereka dari hal yang jauh lebih buruk. Yesus membebaskan mereka dari hal yang jauh lebih buruk daripada penjajahan Romawi. Apa yang jauh lebih buruk saudara? Neraka yang kekal. Yesus datang untuk membawa pendamaian. Yesus datang untuk memberikan jalan supaya setiap orang yang percaya kepadanya dapat diselamatkan. Tapi mereka nggak menyadari itu. Intervensi ilahi di dalam pikiran mereka adalah bicara tentang apa keuntungannya buat saya. Sedangkan dari perspektifnya Tuhan adalah sesuatu yang memuliakan nama Dia, supaya nama Dia dapat ditinggikan, supaya setiap lutut dapat bertelut, setiap lidah dapat mengaku. Bagaimana? Apakah kita menyadari hal itu saudara? Poin nomor 3. Mengapa hal itu penting untuk kita sadari? Mengapa kita penting menyadari ini? Bahwa sebuah intervensi ilahi adalah tujuannya untuk memuliakan nama Tuhan. Supaya orang dapat mengenal Kristus, supaya orang dapat memiliki hubungan pribadi kepada Kristus. Mengapa ini penting untuk kita sadari? Supaya saudara dan saya menyadari bahwa kita tidak pernah sendirian di dunia ini dan melewati semua yang terjadi dalam hidup kita sendirian. Kita nggak sendirian saudara. Supaya kita tahu itu, bahwa Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita. Yang kedua, agar kita menyadari bahwa ada kekuatan yang jauh lebih besar daripada kekuatan kita. Dan kita dapat bergantung kepada kekuatan Tuhan. Yang ketiga, supaya kita menyadari bahwa hidup ini penting saudara ya, bahwa hidup ini bukan hanya tentang kita, tapi terutama adalah tentang Tuhan dan kerajaannya saudara. Bahwa kehidupan ini bukan hanya tentang kita, ini tentang kita juga, tapi bukan hanya tentang kita, tapi juga terutama tentang Tuhan dan kerajaan yang ditinggikan di dunia ini. Poin nomor 4, ini adalah poin yang terakhir. Bagaimana cara kita hidup di dalam intervensi ilahi? Mari kita lihat, saya ambil satu ayat dari Yohanes 15, ayat 4, 5, 7, dan 8. Saya akan bacakan buat saudara. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, dia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa.
Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ayat yang ke-8, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Saya percaya ini adalah bagian kita, saudara, yaitu tinggal di dalam Tuhan dan kebenarannya. Kita perlu menyadari betapa rapuhnya hidup kita tanpa Tuhan. Dan pada saat kita tinggal di dalam kebenaran, kita akan selalu ingat kepada janjinya yang luar biasa itu, saudara. Tuhan gak pernah janjikan hari tanpa hujan, gitu ya. Ini klasik nih, saudara ya. Tuhan gak pernah janjikan hari tanpa hujan. Yang dia janjikan adalah dia akan selalu menyertai saudara, apapun musim di dalam hidup saudara dan saya. Beberapa waktu lalu seseorang yang saya kenal meninggal dunia. Seorang teman kemudian mengatakan, sayang sekali dia meninggal, padahal saya mengharapkan mujizat terjadi. Dia mengharapkan ada intervensi ilahi versinya dia. Versinya dia intervensi ilahi adalah nggak meninggal gitu ya, saudara ya. Tapi saya hanya bisa jawab begini, saudara, saya nggak salahin dia juga. Ya semua orang punya pengharapan ya, punya apa yang dia inginkan gitu ya. Tapi kita mesti tahu bahwa rencana Tuhan itu baik dan rencana dia itu jauh lebih besar gitu ya. Rencana dia itu hanya untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Mungkin kita nggak ngerti, mungkin kita belum melihatnya, tapi kita perlu percaya kepada dia bahwa rencana dia adalah rencana yang baik buat hidup saudara dan saya. Saya hanya bisa jawab begini ke teman saya. Saya bilang begini, sembuh dari penyakit itu kehendak Tuhan. Benar ya saudara ya? Sembuh itu kehendak Tuhan. Tapi masuk surga juga kehendak Tuhan, saudara. Sembuh itu kehendak Tuhan, masuk surga juga kehendak Tuhan. Mau yang mana aja, saudara, dua-duanya kehendak Tuhan dan dua-duanya baik. Buat saya pribadi, ada yang jauh lebih penting daripada sembuh. Mungkin ini agak ekstrim, saudara ya. Tapi saya mau bilang ada yang lebih penting daripada sembuh, yaitu memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan dan mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu jauh lebih penting daripada sembuh. Saya kasih ilustrasi. Jika ada orang yang belum percaya kepada Yesus sakit gitu ya. Buat saya pribadi nih, saudara ya, yang jauh lebih penting bukan cari cara supaya dia sembuh. Itu penting. Saya nggak bilang, oh supaya dia nggak sembuh, bukan. Penting, itu penting cari cara dia buat sembuh. Tapi bukan yang terpenting, saudara. Yang terpenting adalah apakah kita sudah ceritakan Yesus kepadanya atau belum. Karena seandainya pun dia kalah dari penyakitnya, tanda kutip, dan meninggal, kalau dia percaya kepada Kristus, dia akan pergi ke tempat yang jauh lebih baik. Mungkin di tempat yang lebih baik itu dia akan melihat ke bawah gitu ya, ke dunia tempat kita tinggal, dan dia bilang, wah coba kamu ada di sini, gitu ya saudara. Mungkin dia akan bilang, di sini udah jauh lebih enak, nggak ada sakit penyakit, nggak ada kesedihan lagi, nggak ada segala macam. Seringkali kita berpikir bahwa, oh saya pengennya begini. Nah kalau ini terjadi, ini adalah intervensi ilahi, saudara. Bagian kita bukan memusingkan itu. Seperti yang tadi Yesus jawab kepada murid-muridnya, bagian kita bukan memikirkan itu. Bagian kita adalah percaya kepada dia, percaya kepada rencananya yang besar. Dan kita mendukung rencana itu. Bagaimana supaya dia dapat dimuliakan di dunia ini. Bagaimana supaya kerajaannya dapat ditegakkan di dunia ini. Bagaimana supaya orang di kanan kiri kita dapat memuliakan Tuhan. Saya akan tutup dengan ini, saudara. Saya harap kebenaran ini dapat memberkati saudara dimanapun saudara berada. Saya akan tutup dengan ini. Ketika kita mengharapkan sebuah intervensi ilahi, saudara, maukah saudara melihat bahwa intervensi ilahi ini bukan hanya sejauh yang kita, saya nggak bilang pengharapan saudara salah, saya nggak mau bilang bahwa apa yang saudara pikirkan itu salah, bukan. Yang saya mau bilang adalah, maukah saudara percaya kepada Tuhan bahwa apa yang dia kerjakan, walaupun saudara nggak ngerasain,
mungkin saudara nggak melihatnya, tapi maukah saudara percaya bahwa apa yang dia kerjakan itu hanya untuk mendatangkan kebaikan buat saudara dan saya. Ini satu hal yang menurut saya sangat penting untuk kita percayai, bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang baik, dan Dia tidak pernah merancangkan yang buruk buat saudara dan saya, buat anak-anaknya. Maukah kita percaya kepada satu kebenaran ini, bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang baik. Situasinya mungkin saat ini kelihatannya nggak baik gitu ya saudara ya. Tapi kalau saudara lihat, saudara lihat lebih dalam lagi gitu ya. Saya pribadi, saya suka ngeliatin sosial media orang-orang gitu saudara. Memang ada situasi yang sangat buruk sedang terjadi saudara. Tapi karena Tuhan masih bekerja di situ, Dia mendatangkan kebaikan sekalipun situasinya sedang buruk. Saya melihat bagaimana keluarga demi keluarga tuh saling jadi erat lagi. Orang-orang bisa spend waktu lebih banyak dengan keluarganya tanpa perlu memikirkan pekerjaan ya, atau karena kehilangan pekerjaan gitu ya saudara ya. Tapi dia bisa lebih banyak waktu buat anak-anaknya, lebih banyak waktu untuk pasangannya, untuk suami dan istrinya. Kemarin saya sama istri, ya karena bingung mau ngapain saudara ya, akhirnya kami masak bersama. Pertama kali saudara, setelah nikah 10 tahun, kami masak bersama. Istri saya masak steak gitu ya. Terus ada mashed potato. Saya bantu goreng steaknya. Untuk pertama kalinya saudara. Hal-hal yang mungkin kalau restoran masih pada buka, mungkin kalau masih situasinya kayak begini, mungkin hal ini nggak akan terjadi gitu ya. Bahwa kami bisa masak bareng, enak lagi saudara. Itu puji Tuhan ya. Kami makan dan kami nikmati berdua, enak gitu saudara. Dan saya melihat banyak hal yang lain, kebaikan yang lain yang terjadi di tengah situasi yang buruk seperti saya katakan. Maukah kita percaya bahwa Tuhan bekerja dan Dia mendatangkan kebaikan? Saudara, dimanapun saudara berada, saya berharap jaga kesehatan saudara dan manfaatkan waktu-waktu seperti ini saudara untuk lebih dekat kepada Tuhan dan lebih dekat kepada orang-orang yang kita kasihi. Jangan habiskan waktu seperti ini dengan stres, panik, mencari jawaban yang mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mungkin sebenarnya pertanyaan itu harusnya bahkan nggak pernah diajukan gitu ya. Apakah ini dari iblis atau dari Tuhan? Mengapa Tuhan membiarkan ini terjadi? Mengapa Tuhan tidak mencegahnya? Saudara, Tuhan hanya mendatangkan yang baik buat saudara dan saya. Maukah kita fokus sama itu aja saudara? Bahwa di tengah ini, kalau kita sebagai seorang percaya, kita bisa memiliki kehidupan yang penuh damai, sukacita, kita berdoa, mungkin jangan-jangan di tengah situasi seperti ini, justru orang-orang dapat melihat kepada Kristus. Mereka dapat berbalik dari jalannya yang jahat. Mereka dapat kembali kepada Tuhan. Dan mereka dapat memiliki ketenangan, dapat memiliki sukacita seperti yang saudara dan saya miliki hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, aku berdoa hari ini Tuhan untuk setiap jemaat Tuhan, setiap mereka yang mendengar pesan ini Tuhan. Aku percaya Tuhan bahwa satu hal yang terpenting yang perlu kami taruh di dalam hati kami adalah bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang baik. Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang tidak pernah merancangkan yang jahat bagi hidup anak-anaknya di tempat ini. Dan kami mau mengucap syukur Tuhan, kami dapat mendengar firman-Mu hari ini. Firman yang meneguhkan kami, yang membangkitkan sukacita kami Tuhan. Bahwa fokus kami Tuhan bukan melihat kepada hal yang buruk di luar sana. Fokus kami bukan mencari siapa yang salah Tuhan. Fokus kami bukan mencari siapa yang bertanggung jawab atas hal ini semua Tuhan. Tapi fokus kami adalah bagaimana kami dapat memuliakan Tuhan di dalam situasi seperti ini. Apa yang perlu kami lakukan supaya nama Tuhan dapat ditinggikan. Supaya kerajaan Tuhan dapat ditegakkan. Supaya damai dan sukacita itu dapat tetap memerintah di dalam hati kami, di dalam keluarga kami di tengah situasi seperti ini. Dan aku percaya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus bahwa badai ini pasti berlalu. Semua ini pasti akan berlalu Tuhan. Dan kami akan melewatinya bersama-sama dengan Engkau sebagai pemenang. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kehadiran-Mu di dalam hidup kami.
Kami menjadi semakin kuat, dan aku berdoa Tuhan, ini saatnya gereja Tuhan bersatu. Ini saatnya setiap orang percaya Tuhan menunjukkan sinar terang Tuhan di dalam hati setiap mereka Tuhan. Ini bukan tentang siapa yang salah, ini bukan tentang siapa yang bertanggung jawab, tapi kami mau taruh di dalam hati kami bahwa bagaimana cara kami dapat memuliakan Tuhan di tengah situasi seperti ini. Bagaimana orang dapat melihat hidup kami sehingga mereka dapat memuliakan nama Tuhan di tengah situasi seperti ini. Terima kasih Bapa di surga buat firman-Mu. Terima kasih buat hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Setiap yang percaya bersama-sama dengan saya kita katakan amin, amin, amin. Wow, luar biasa sekali youth leader kita ini. Kalau kita mendengarkan firman Tuhan, kita percaya, kita pasti dikuatkan, kita pasti dihibur, dan kita pasti diurapi oleh Tuhan Yesus. Baiklah, murid-murid Tuhan Yesus yang ada di GBI On The Rock, saya ingin mengumumkan siapa-siapa yang berulang tahun di antara saudara kita, yaitu satu, Ibu Susan yang berulang tahun pada tanggal 31. Yes. Dan yang kedua yaitu kepada saudara kita Leo tanggal 2 April. Selamat ulang tahun. Happy birthday guys. Haleluya. Oke, nah selanjutnya saya ingin memberikan pengumuman yaitu mengenai perjamuan kudus kita. Sebagaimana kita tahu bahwa kita itu online. Jadi kita agak sulit bagaimana caranya untuk kita bisa bersama-sama mengadakan perjamuan kudus ya. Nah, kami dapat instruksi juga dari kantor pusat GBI yang ada di Jakarta juga memberikan petunjuk-petunjuk cara-cara perjamuan kudus kita. Nah, sekarang yang akan kita terapkan adalah tolong perhatikan untuk minggu depan kita akan tetap perjamuan kudus ya, yaitu dengan cara satu, Anda menyediakan roti tawar. Yang kedua, Anda menyediakan jus, yaitu jus yang berwarna merah. Mau cranberry, mau ribena, yang terbaik sih ribena warnanya. Itu kan melambangkan darah, ya, darah Yesus. Roti tawar juga boleh. Roti apa saja, ya. Nah, nanti pada jam yang sama kita akan bersama-sama. Saya yang akan memimpin perjamuan kudus itu. Oke, seperti kayak di gereja saja. Dan saya percaya kita semuanya dapat paham dan dapat mengerti akan hal ini. Oke, nah saya rasa demikian pengumuman kita. Dan saya percaya kita semuanya tetap selalu ada dalam lingkupan Tuhan, dijauhi dari segala penyakit, segala virus-virus apapun juga tidak akan bisa mengena kita. Maka dari itu kita bersyukur kita punya Roh Kudus, di mana ada Roh Kudus, coronavirus harus enyah dari tubuh kita. Haleluya. Baiklah, kita persiapkan untuk kita bisa terima doa berkat. Saya akan doa syafaat dulu ya. Mari kita bersama-sama tundukkan kepala, bersama-sama doa bersama-sama juga boleh di rumah masing-masing ya. Oke. Bapa Surgawi, kami sangat mengucap terima kasih. Kami percaya bahwa Engkau mengasihi kami semuanya, yaitu murid-murid-Mu yang ada di GBI On The Rock. Dan kami percaya Tuhan, semua ada di dalam lingkupan-Mu, semua ada dalam pemeliharaanmu, dan semua ada di dalam kasih-Mu Tuhan. Sehingga kami yang bekerja tetap bekerja, yang belum dapat pekerjaan kami percaya Engkau sudah sediakan pekerjaan. Bagi mereka yang ada dalam kesulitan kami percaya Engkaulah jalannya Tuhan. Engkau pasti akan menolong saudara-saudara kami, murid-murid-Mu Tuhan. Engkau memprioritaskan murid-murid-Mu daripada yang lain. Kami percaya juga Tuhan, keluarga-keluarga semuanya dilindungi, mereka bersatu di dalam rumah, mereka mengikuti semua peraturan-peraturan dari pemerintah yang ada yang sudah dikeluarkan, sehingga demi kebaikan seluruh negara Australia. Kami percaya coronavirus ini akan berlalu, akan hancur oleh kuasa daripada Allah. Dan kami semuanya akan bebas, merdeka. Terima kasih Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia. Kami percaya
Indonesia tetap ada dalam kasih-Mu Tuhan. Tolong jangan sampai ada banyak korban lagi yang jatuh oleh karena virus ini Tuhan. Kami percaya Engkau mengasihi Indonesia, Indonesia akan bangkit, dan Indonesia akan menjadi bangsa yang luar biasa. Bangsa Australia di mana kami tinggal, kami percaya Tuhan Australia juga ada dalam lingkupan-Mu. Jangan sampai ada korban lagi yang lebih jauh lagi, lebih banyak. Kami percaya dipatahkan semua kuasa coronavirus dalam nama Yesus. Sehingga Australia merdeka dan bebas. Juga bangsa Israel yang Kau kasihi, kami percaya mereka juga ada dalam pelindungan-Mu. Bangsa-bangsa yang lain yang ada di muka bumi ini. Biar mereka dengan adanya wabah seperti ini, mereka akan sujud menyembah Engkau Tuhan. Mereka akan bertobat, mereka akan menyembah Yesus. Mereka akan mengaku dengan lidah mereka, Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat manusia. Terpujilah Engkau selama-lamanya sampai selama-lamanya. Haleluya. Mari angkat tangan kita Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Haleluya. Terimalah berkat yang daripada Allah Bapa, kasih yang daripada Yesus Kristus memenuhi kehidupanmu. Roh Kudus akan selalu menyertai engkau, Roh Kudus akan mengurapi engkau, Roh Kudus akan menuntun engkau kepada kebenaran sampai Maranatha, sampai Yesus Kristus datang kedua kali. Dan kami percaya bahwa berkat-Mu turun ke atas seluruh murid-murid Tuhan Yesus. Keberhasilan menjadi milik-Mu, sukacita menjadi milik-Mu, kesembuhan menjadi milik-Mu, pemeliharaan Allah dan pelipat gandaan menjadi milik-Mu. Demikianlah Allah memberkati engkau. Bapak, kalau kami mulai ibadah raya ini dalam satu nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami juga akhiri dalam satu nama. Nama yang termanis, nama yang terindah, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin.